Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang bersukacita dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas tema firman Tuhan tentang sebuah rahasia bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan rohani yang konsisten di tengah dunia yang begitu sibuk. Sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya hari ini akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu yang melimpah, terlepas dari tantangan apapun yang akan kami hadapi hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah telinga dan hati kami, sehingga kami bisa memahami kebenaran firman-Mu dan menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, ayat firman Tuhan untuk renungan hari ini akan kita baca dari Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kita hidup di tengah dunia modern di mana banyak peralatan teknologi diciptakan untuk mempermudah kehidupan kita. Dulu orang mengirim kabar kepada orang lain dengan menulis surat, membeli perangko, dan mengirimkannya melalui kantor pos. Dibutuhkan waktu beberapa hari agar surat itu bisa sampai ke tangan penerimanya. Sekarang dengan teknologi elektronik, mail atau email, kita bisa mengirim dan menerima surat dalam hitungan detik. Begitu juga dengan berita-berita dari seluruh dunia. Dulu kita membacanya dari surat kabar yang dicetak, tetapi sekarang kita bisa membaca berita apapun dari seluruh dunia dengan menggunakan teknologi internet. Sayangnya, apa yang seharusnya mempermudah kehidupan kita juga dipakai iblis untuk mengalihkan kita dari hal-hal yang rohani. Coba saudara renungkan, apakah saudara pernah berdoa, kemudian handphone saudara berbunyi, sehingga saudara teralihkan dari doa dan memeriksa handphone saudara? Bukan hanya saat berdoa, tetapi perhatikan juga saat beribadah di gereja. Berapa banyak orang yang sebentar-sebentar mengecek handphonenya? Atau mungkin saudara baru saja mau membaca Alkitab di pagi hari, kemudian teringat sesuatu yang harus dicek dalam email saudara. Tanpa disadari, saudara berlanjut dengan scrolling akun media sosial saudara dan menjadi asik dengan hal itu sehingga akhirnya melupakan niat untuk membaca Alkitab. Iblis bukan hanya memancing orang percaya untuk berbuat dosa, tetapi salah satu senjata yang dipakai iblis adalah mengalihkan orang percaya dari hal-hal yang rohani, karena hal-hal yang rohani bisa membuat orang percaya menjadi kuat. Iblis ingin orang-orang percaya hidup jauh dari persekutuan dengan Allah dan menjadi lemah, karena orang-orang percaya yang lemah akan mudah ditarik ke dalam dosa. Bukan hanya mengalihkan orang-orang percaya dari melakukan hal-hal yang rohani, tetapi iblis juga bisa memakai hal-hal yang baik untuk menjauhkan orang percaya dari Tuhan. Contohnya, Marta begitu sibuk melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya sehingga ia tidak melakukan apa yang paling penting, yaitu memperhatikan hubungannya dengan Tuhan. Hal-hal yang baik tidak selalu baik seperti kelihatannya apabila hal itu menjauhkan kita dari Tuhan. Tawaran kerja dengan posisi yang lebih tinggi dan gaji yang lebih besar belum tentu merupakan hal yang baik apabila pekerjaan itu akan menyita waktu kita bersama keluarga,
membuat kita berkompromi dengan dosa, atau membuat kita tidak memiliki waktu bersama Tuhan. Agar kita tidak terjebak dalam strategi iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan, maka langkah yang pertama adalah kita menyadari bahwa pengalihan adalah bagian dari strategi iblis. Tanpa adanya kesadaran mengenai strategi iblis ini, kita akan menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi yang tidak penting di waktu kita seharusnya melakukan hal-hal yang rohani. Tetapi apabila kita segera menyadari bahwa iblis sedang berusaha membuat kita sibuk dengan hal-hal lain, maka kita bisa segera melakukan langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah dengan sengaja berfokus kepada Tuhan. Fokus kita adalah pilihan kita. Kita bisa mengatur tindakan kita sedemikian rupa sesuai dengan fokus kita. Apabila kita memutuskan untuk berfokus pada hal-hal yang rohani seperti berdoa dan membaca firman Tuhan, maka kita harus menyingkirkan hal-hal yang bisa mengalihkan fokus kita dari tujuan kita. Pilihlah tempat yang tenang, bebas dari gangguan dan suara-suara bising. Matikan suara handphone dan jauhkan dari jangkauan penglihatan. Arahkan pikiran dan hati hanya tertuju kepada Tuhan. Singkirkan pikiran-pikiran yang tidak penting. Mula-mula mungkin akan terasa tidak nyaman. Tetapi apabila hati kita teguh untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, maka kita akan terbiasa untuk membuat fokus kita terarah pada tujuan kita. Kita tidak akan mudah dialihkan oleh hal-hal duniawi yang menyita perhatian kita dan membuat kita lemah secara rohani. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, melakukan hal-hal yang rohani seperti berdoa dan membaca firman Tuhan akan menguatkan rohani kita, dan kita memerlukannya untuk menjalani kehidupan yang penuh tantangan di dunia ini. Tetapi kita harus mewaspadai strategi iblis untuk mengalihkan perhatian kita dari melakukan hal-hal yang rohani. Teruslah menjaga hati kita teguh tertuju kepada Tuhan, maka kita akan mengalami hidup yang berkemenangan. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kami percaya setiap benih firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan berhasil dalam apa yang menjadi tujuannya. Mari kita berdoa menutup saat teduh hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang kami terima hari ini. Kami mau menjaga fokus kami untuk selalu tertuju kepadamu dan melakukan hal-hal yang rohani sehingga kami menjadi kuat di dalam kuat kuasa-Mu. Berikanlah kami hikmat dan tegurlah kami apabila kami mulai teralihkan dengan melakukan hal-hal yang duniawi. Ingatkanlah kami untuk selalu mencari kerajaan-Mu terlebih dulu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya berkat-berkat dan penyertaan-Mu akan membuat kami berhasil dan beruntung dalam segala sesuatu yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersatu teduh. Amin.